Hai, saya Andre dan hari ini mau sharing 7 alasan gua kenapa mau jadi full-time YouTubepreneur. Jadi kata YouTubepreneur itu terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah YouTube dan yang kedua adalah entrepreneur, digabung jadi YouTubepreneur. Artinya adalah orang yang menggunakan YouTube untuk mendapatkan uang. Jadi selama 2 tahun belakangan, gua itu mempunyai dua buah pekerjaan. Yang pertama adalah pegawai di salah satu bank BUMN, dan yang kedua adalah konten kreator di YouTube. Dan per tanggal 1 September 2021 kemarin, gue menjadi full-time YouTubepreneur. Artinya, sejak tanggal 1 September 2021 kemarin, saya berhenti dari status pegawai tetap di salah satu bank BUMN dan akan fokus untuk mengembangkan YouTube serta media sosial saya yang lainnya untuk menghasilkan uang. Nah, akibat keputusan ini, banyak sih orang yang bertanya, "Bang, kenapa sih resign?" Dan saya akan menjawabnya dengan dibantu oleh Bapak Prabowo. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Jadi level gue di bank itu sebenarnya cukup tinggi ya teman-teman, yaitu sebagai seorang manajer. Jadi baik secara gaji maupun fasilitas, itu lebih dari cukup lah dibandingkan dengan kebanyakan orang. Tapi masalahnya, saya nggak bisa memproyeksikan diri gue saat ini, itu bisa mencapai mimpi-mimpi gue di masa depan. Nah, karena bekerja di sebuah perusahaan itu merupakan zona nyaman kayak gitu ya, dimana kita bisa memprediksi masa depan kita. Misalnya nih, sekarang kan gue manajer, terus 2 tahun lagi ada kemungkinan gue naik menjadi asisten vice president. 2 tahun kemudian gue akan menjadi vice president, misalkan kayak gitu. Jadi ada waktu 4 tahun untuk gue menjadi vice president dengan fasilitas dan gaji yang tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan gaji di jabatan saya yang sekarang. Nah, ini kan merupakan sebuah prediksi dan saya bisa menggambarkan kondisi itu kayak gitu ya. Dan sayangnya, mimpi gua dan kondisi yang bisa gua proyeksikan dengan pekerjaan saat itu nggak match kayak gitu ya. Sedangkan kalau kita jadi pengusaha, constraint waktu ini nggak ada teman-teman. Kita bisa mencapai kesuksesan selama kita berani bayar harga waktu, bayar harga tenaga, bayar harga uang kayak gitu ya. Nah, selama kita berani bayar harganya, kayaknya kesuksesan itu nggak ada batasnya kayak gitu, dibandingkan dengan menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, sejak 4 tahun yang lalu, gue sebenarnya memulai beberapa bisnis. Ada bisnis yang pertama itu, yaitu menjadi blogger. Nah, gue itu ada website, ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah howinbell.com yang berbicara tentang bisnis dan motivasi. Dan yang kedua adalah ngurusduit.com yang berbicara tentang perencanaan keuangan. Itu sampai sekarang masih ada tuh websitenya. Kalau kamu mau berkunjung, silakan aja. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Selain itu, gue juga masih jual beli online. Terus masih ada juga gerobak franchise kayak gitu ya. Dan masih ada juga beberapa bisnis yang lainnya. Dan terakhir, di 2 tahun yang lalu, gue juga mulai pekerjaan gue menjadi seorang YouTuber. Dan di channel YouTube Andre Tuan ini, gue berbicara banyak tentang caranya menghasilkan uang dan cara mengolah uang tersebut agar kita bisa mencapai tujuan keuangan kita di masa depan. Dan perlahan tapi pasti, pendapatan dari konten-konten yang gue bikin di blog dan YouTube channel ini mulai mengimbangi bahkan melebihi pendapatan gue di kantor. Dan oleh sebab itu, setelah berdiskusi dengan istri, ini penting ya teman-teman kita, karena saya udah berkeluarga, jadi setiap keputusan yang major gitu ya, yang akan berdampak pada hidup saya dan keluarga, itu harus didiskusikan dengan pasangan. Dan setelah menimbang pro dan kontranya, akhirnya dengan berat hati, gue mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat gue bekerja sekarang, dan akan full time menjadi YouTubepreneur. Dan pada hari ini gue akan sharing 7 alasan gue kenapa mau jadi full time YouTubepreneur. Tapi sebelum kita mulai sharingnya, kamu yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe dulu, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan informasi dari channel ini. Alasan gue yang pertama adalah kebebasan. Jadi kalau menjadi pengusaha, atau dalam hal ini gue menjadi full-time YouTubepreneur, itu gue menjadi kepala dan bukan lagi ekor. Gue yang menetapkan target gue sendiri, dan gue bebas untuk memikirkan cara untuk mencapai target tersebut. Sedangkan kalau di perusahaan, kita kan harus melainkan tujuan kita dengan tujuan dari perusahaan agar keduanya saling memberikan manfaat nih. Jadi perusahaan mendapatkan manfaat dari pekerjaan kita, dan kita juga mendapatkan manfaat dari gaji yang kita terima dari perusahaan tersebut. Nah, ini kan simbiosis mutualisme, dan kadang-kadang
dalam hal ini, visi gue dan visi perusahaan itu udah nggak sejalan. Gue pengen lebih bebas lagi, dan hal ini kan nggak mungkin kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Karena ada aturan yang perlu diterapkan pada karyawan kayak gitu ya. Dan di YouTube kan gue bekerja sendiri nih, gue yang jadi bos. Jadi ya udah, caranya gue yang netapin sendiri, tujuannya gue yang netapin sendiri, dan selama tujuan itu tercapai, gue sih senang-senang aja. Makanya karena kebebasan dalam menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan ini, inilah yang menjadi alasan utama gue kenapa akhirnya gue memutuskan untuk menjadi full-time YouTubepreneur. Alasan gue yang kedua adalah bisa bekerja sesuai dengan passion. Jadi di YouTube itu ada yang namanya topik atau niche. Nah, topik ini merupakan apa sih yang pengen kita bahas di YouTube. Dan kita bisa bebas membahas apa aja kayak gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada tapinya nih, sepanjang ada base audience yang cukup luas. Karena pada akhirnya, pasar atau viewers lah yang menentukan apakah kamu akan berhasil di YouTube atau tidak. Jadi jangan terlalu idealis juga. Jadi kita bisa mengombinasikan supaya apa yang kita pikirkan bisa diterima oleh para viewers kita kayak gitu ya teman-teman. Dan saya sendiri merupakan orang yang cukup beruntung kayak gitu ya, karena topik yang saya bahas itu disukai oleh para pasar. Jadi itu saya kan tadi udah cerita bahwa saya membahas tentang cara menghasilkan dan cara mengolah uang agar kita bisa mencapai tujuan keuangan kita di masa depan. Dan rupanya konten ini itu tuh banyak disukai oleh masyarakat kayak gitu ya. Dan akibatnya saya mendapatkan viewers itu sekitar 10 sampai dengan 15.000 setiap harinya. Jadi setiap bulannya saya bisa mendapatkan 300 sampai dengan 450.000 orang yang menonton konten-konten saya bikin. Jadi selain konten tentang uang, kalau saya research kayak gitu ya, itu banyak juga orang yang nonton tentang healthcare, beauty, bisnis, marketing. Jadi topik apapun kayak gitu ya, selama kamu membahasnya dengan menarik, saya rasa YouTube masih memiliki pasar yang cukup luas dan memiliki peluang untuk sukses yang sangat besar. Alasan gue yang ketiga adalah waktu kerja yang fleksibel. Kalau kita bekerja di kantor, itu kan jam kerjanya udah jelas ya teman-teman. Kita harus masuk jam 8 dan pulang jam 5. Jadi kalau di total-total itu sekitar 9 jam. Belum ditambah waktu untuk pergi kantor dan waktu untuk pulang kantor yang bisa memakan waktu 3 jam setiap harinya. Jadi 1,5 jam pergi dan 1,5 jam pulang. Nah, 9 tambah 3 itu kan sama dengan 12. Artinya, setengah dari waktu kita setiap harinya itu kita pakai untuk bekerja. Sedangkan kalau misalkan gue jadi YouTuber, itu kan gue bisa bekerja dari rumah gitu ya. Asumsi aja gue pengen jadi full-time YouTubepreneur, ya udah gue kerjanya tetap dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Jadi gue bisa research konten, gue bisa rekaman, gue bisa edit video, itu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, gue bisa menghemat waktu sebanyak 3 jam nih teman-teman, karena rumah gue jadi kantor gue kayak gitu kan. Dan 3 jam ini itu tuh merupakan waktu yang sangat banyak. Kita akumulasikan setiap minggu bisa jadi 21 jam. Kalau kita akumulasikan setiap bulan bisa jadi 90 jam kayak gitu ya. Nah, 90 jam ini kalau kita pakai untuk mengembangkan diri, kita itu bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dibandingkan harus menghabiskan waktu di jalan. Ini adalah alasan ketiga gua, yaitu memiliki waktu yang fleksibel untuk bekerja. Alasan gue yang keempat adalah bisa bekerja dari mana aja sepanjang tempat itu memiliki internet. Nah, udah jelas lah ya. Karena YouTube itu kan merupakan media sosial dan kita harus mempunyai akses ke internet untuk bisa mengaksesnya, untuk bisa mengupload, untuk bisa melihat analitik, dan lain-lain. Nah, sepanjang lu punya internet, lu bisa kerja dari mana aja nih teman-teman. Mau lu kerja di Bali, mau kerja di Singapura, mau pindah-pindah setiap bulan kayak gitu ya. Karena sekarang itu ada istilah yang namanya digital nomad. Jadi orang-orang yang bekerja secara digital dan berpindah-pindah, nomaden kayak gitu ya. Nah, ini adalah alasan gue juga kenapa gue mau menjadi full-time YouTubepreneur, supaya nantinya gue memiliki kebebasan untuk menentukan kantor tempat gue bekerja. Dan kalau boleh info nih teman-teman, jadi dulu itu sebenarnya channel YouTube ini gue nggak pengen bikin tentang pembahasan uang, gue pengennya itu bikin dia travel vlogger kayak gitu ya. Jadi gue jalan-jalan, gue review tentang tempat-tempat yang gue kunjungi. Nah, kalau udah gitu tuh kayaknya perfect banget kayak gitu ya. Lu bisa jalan-jalan keliling dunia dan lu bisa dibayar dari kegiatan yang menjadi passion lu itu. Nah, itu enak banget, tapi sayangnya kayaknya skill editing gue kurang, dan tapi gue mempunyai kemampuan di bidang lain, yaitu di bidang keuangan yang bisa gue sharing kepada teman-teman sekalian. Dan mungkin inilah jalan gue. Nanti mungkin kedepannya gue tetap akan bikin tentang travel vlog itu bersama dengan keluarga. Nanti kita
tunggu aja ya. Dan mohon doa dari teman-teman sekalian juga supaya impian gue yang satu lagi ini bikin channel tentang travel vlog itu bisa kedapatan kayak gitu. Oke? Lalu alasan gue yang kelima kenapa mau jadi full time YouTuber adalah kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita bekerja di kantor, itu kan sumber pendapatannya udah jelas lah ya, gaji, dan kadang-kadang kita terima THR atau bonus. Sedangkan kalau di YouTube itu tuh kayaknya lebih luas kayak gitu untuk kesempatan untuk mendapatkan uangnya. Sebagai contoh aja nih di channel Andre Tuan ini, gue itu bisa mendapatkan uang dari AdSense, terus ada brand deals, terus ada affiliate. Jadi kalau misalkan gue promote suatu aplikasi, terus gue dapat duit, terus ada jualan digital produk, misalnya gue bikin training tentang perencanaan keuangan, terus gue jual di YouTube atau gue jual di platform lainnya. Nah, atau mungkin gue jualan merchandise. Jadi kesempatan untuk mendapatkan uang itu lebih banyak selama lu kreatif kayak gitu ya. Bahkan di YouTube sekarang juga bisa dapat duit dari membership kan. Kalau misalkan channel-channel yang udah gede kan bisa gitu ya, bisa dapat membership yang lu bisa bayar untuk mendapatkan konten eksklusif tentang YouTuber tersebut. Nah, tapi sih gue belum segede itu, jadi gue nggak bisa ngambil duit dari membership itu. Nah, tapi intinya sih yang gue pengen tekankan, kesempatan untuk mendapatkan uang dari YouTube itu sepertinya jauh lebih gede dibandingkan dengan bekerja di perusahaan. Dan gue mau sedikit sharing nih tentang riset dari Ted Thiel, content entrepreneur. Dia ngomong kayak gini teman-teman. Jadi ketika lu melaunch ataupun meluncurkan lu punya channel, itu lu akan mendapatkan uang pertama setelah 9 bulan. Dan kita akan mulai mencari freelance kayak gitu ya setelah 18 bulan. Dan pada umumnya, kita akan mempunyai satu orang karyawan setelah 26 bulan. Nah, jadi setelah 26 bulan, YouTube lu itu udah makin gede, dan lu udah bisa gaji satu orang kayak gitu ya. Nah, ini di luar negeri, risetnya kayak gini, dan gue merasakan hal yang sama kayak gitu ya. Jadi kalau boleh sharing sedikit, gue mendapatkan uang pertama gue dari YouTube itu setelah 7 bulan, teman-teman. Jadi, dari bulan ke-0 sampai bulan ke-7, gue bikin konten itu nggak digaji, nggak dibayar. Tapi gue konsisten untuk bikin konten, dan sampai dengan sekarang, itu udah sekitar 1,5 tahun gue bikin YouTube, dan pendapatannya lumayan. Jadi, kalau misalkan lu mau sukses dari YouTube, lu mulai sekarang nih, 9 bulan lagi, puji Tuhan lu akan mendapatkan uang pertama lu dari YouTube. Selanjutnya, alasan gue yang kena mau jadi full-time YouTuber adalah punya lebih banyak waktu untuk keluarga, teman-teman. Jadi, ada sebuah penelitian nih, kalau misalkan kita bekerja di kantor, itu kan kita akan menggunakan sekitar 70 sampai dengan 80 jam setiap minggunya untuk bekerja di kantor. Sedangkan kalau lu bekerja sebagai YouTuber, itu waktu yang diperlukan untuk memproduksi sebuah konten adalah sekitar 4 jam, teman-teman. Dan karena gue memproduksi sekitar 8 sampai dengan 10 konten setiap minggunya, artinya gue menghabiskan waktu sekitar 32 sampai dengan 40 jam setiap minggunya. Jadi, dengan effort yang lebih sedikit dibandingkan dengan effort gue di kantor, gue bisa mendapatkan hasil yang sama, bahkan lebih gede. Nah, ini adalah alasan gue juga kenapa gue mau jadi full-time YouTuber. Dan waktu ini kan gue, tadi kalau kerja di kantor 80 jam, gue kerja di YouTube cuma 40 jam. Nah, gue punya 40 jam lagi yang bisa gue gunakan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, dengan istri, dan sekarang kebetulan istri gue sedang hamil juga, jadi gue bisa bantu merawat, dan nantinya kalau anak gue udah lahir, udah mulai gede, gue bisa hadir dan menemani pertumbuhan dia. Nah, ini tuh gue dapetin dari orang tua juga ya, karena orang tua gue itu juga pengusaha kayak gitu ya, dan mereka itu selalu punya waktu ketika gue kecil untuk nemenin gue kemana aja kayak gitu. Nah, sedangkan kayaknya kalau kerja di perusahaan, apalagi kalau lu kerjanya di perusahaan Jakarta, ini kayaknya susah banget ya. Kita pagi-pagi, subuh bahkan udah harus bangun pergi kantor, dan malam, tengah malam baru sampai rumah. Bahkan makanya ada kayak humor kayak gitu ya di kantor. Sekarang kalau mau nanya, jangan tanya tinggi anak lu berapa, tapi tanya panjang. Nah, kenapa kayak gitu? Kita tanya panjang karena ketika kita pergi dan ketika kita pulang, anak kita masih tidur. Jadi makanya ditanyanya panjang, bukan tinggi. Kalau misalkan jadi pengusaha, harapan gue bisa tahu tinggi anak gue kayak gitu. Dan alasan gue terakhir kenapa gue mau jadi full-time YouTuber adalah punya waktu luang yang lebih banyak. Jadi seperti gue tadi cerita, seorang YouTuber pada umumnya mempunyai waktu yang lebih banyak kalau dia tidak punya bisnis sampingan kayak gitu ya. Nah, waktu luang ini mau lu pakai buat apa aja terserah. Mau lu pakai buat keluarga,
Mau lu pakai buat istirahat, mau lu pakai untuk belajar, mau lu pakai buat bikin bisnis yang lain, itu terserah lu aja. Lu bebas menentukan waktunya dipakai buat apa. Nah, kebebasan. Jadi sekali lagi, alasan yang ketujuh ini sebenarnya nyambung juga tuh ke alasan yang pertama. Lu bebas menentukan lu mau jadi apa dan kayak gimana kerjanya untuk mencapai target lu di masa kehidupan ini. Nah, itulah dia 7 alasan gue kenapa mau jadi full-time YouTubepreneur. Dan gue nggak tahu ya ke depannya bakal kayak gimana. Yang gue tahu, gue harus fokus dan harus disiplin di YouTube ini supaya gue bisa mencapai peluang keberhasilan yang lebih besar kayak gitu ya. Dan mohon doa dan support dari teman-teman semuanya. Semoga channel YouTube ini bisa membantu kalian semua untuk mendapatkan informasi yang kalian butuhkan tentang cara menghasilkan ataupun cara mengolah uang dengan lebih baik. Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang, dan kamu juga boleh share video ini kepada teman-temanmu yang ingin menjadi full-time YouTubepreneur. Siapa tahu kita bisa saling belajar kayak gitu ya. Dan saya ada grup Telegram juga di mana kita bisa saling sharing, dan kalian bisa join ke situ untuk kita sama-sama saling mengasah dan saling mengembangkan diri. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!